kita kajiannya kembali ke bab neraka ya. Barangkali hadisnya agak diulang sebab barangkali masyarakat baru mendengar ya. Jadi kondisional. Jadi kalian yang sudah mendengar usahakan baru pertama kali mendengar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nahmaduhu wa nusalli wa nusallim ala rasulihil karim, amma ba'd. Biridha'illahi ta'ala bi syafa'ati rasulillahi ajma'in la hadratin nabiyil mustafa Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa azwajihi wa auladihi wa dhurriyyatihi wa ahli baitihi وإلى الصحابة رضي الله عنهم والتابعين التابعين والعلماء العاملين والمصنفين المخلصين وإلى جميع الملائكة المقربين خصوصا إلى روح الشيخ أبو الليث السمرقندي من صنع هذا الكتاب شيء لله تعالى لهم الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Babu sifatin nar wa ahliha. Kita lanjutkan kajian kita. Sebagaimana kita ketahui, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam diutus oleh Allah ke muka bumi ini dalam rangka pertama basyir, memberikan kabar gembira bagi siapa saja yang mau taat pada Allah Subhanahu wa ta'ala, maka dia akan mendapatkan syurganya Allah. Dan selain basyir, juga Rasulullah sebagai nadhir, yakni pemberi peringatan bagi siapa saja yang tidak mau taat, yang bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Apa peringatannya? Yakni dia akan diancam dengan api nerakanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi kehidupan di akhirat itu cuma ada dua pilihan. Yang saleh akan masuk ke surganya Allah, yang taleh, yang durhaka akan masuk ke dalam nerakanya Allah. Jadi tidak ada yang di tengah-tengah. Pilihan kita cuma dua nanti, surga atau neraka. Maka yang sangat menentukan untuk kehidupan kita selanjutnya, kita akan masuk ke mana, adalah hari ini. Jika kita hari ini sadar betul dan menabung bekal sebanyak-banyaknya untuk mempersiapkan diri menuju kehidupan yang kekal dan abadi, maka insya Allah kita akan masuk surga. Maka Nabi pernah berpesan, Al-Kayyis man dana nafsahu wa amila lima ba'dal maut. Seorang yang cerdas adalah ia yang mampu menahan diri dari segala godaan syahwat, amarah, dalam rangka apa? Menabung untuk kehidupan setelah mati. Maka hayu, sebelum terlambat, kita masih diberikan nafas,
kita masih dibekali telinga sehingga mendengar kalam-kalam dari para ustadz, dari para alim ulama, ayo berubah. Jangan malu-malu. Jangan malu-malu. Berubah sedikit demi sedikit. Tidak usah sekaligus. Yang penting sedikit tapi istiqomah. Hari ini dirubah, mulai datang ke masjid, dirubah, mulai dibuka Al-Qur'annya, mulai belajar. Kita luangkan waktu untuk thalabul ilmi, untuk ibadah, bukan hanya sekedar untuk mencari dunia. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memberikan peringatan bagi hamba Allah yang tidak mau taat, bahwa ia akan dimasukkan ke dalam neraka. Apa itu neraka? Hari ini kita akan sedikit membahas neraka sebagaimana yang dikabarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Semoga dengan ini hati kita terketuk dan mau berubah, khusus untuk diri Ang Didi pribadi dan kalian para santri serta siapa saja yang mendengar. Wa qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam, dan Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, inna, sesungguhnya, ahwana ahlin nari, siksa yang paling ringan dari penduduk neraka, adaban, adalah sebuah adab, li rajulin, ay la rajulin, fi rijlaihi na'lani, yakni seseorang yang dipakaikan di kedua kakinya dua sandal. Dua sandal maksudnya satu pasang ya, kanan kiri. Min narin, yang terbuat dari api neraka. Yaghli minhuma dimaghuhu, maka karena sebab ia memakai sandal yang terbuat dari neraka itu, ubun-ubunnya matang atau mendidih. Masami'uhu jamrun, telinganya atau pendengarannya membara, mendidih. Wa adrasuhu jamrun, begitupun dengan gigi-giginya. Wa takhruju ahsya'u batnihi, maka keluarlah seluruh isi perutnya, min qadamaihi, dari kedua belah kakinya. Ini siksa yang paling ringan yang didapatkan oleh penduduk neraka. Siksa paling ringan. Siksa paling ringan. Gimana siksa paling ringan? Kalau kalian punya dosa kecil sedikit dan mesti masuk neraka, maka kalian akan mendapatkan siksaan yang paling ringan. Apa itu siksa yang paling ringan? Dipakaikan sandal yang terbuat dari api neraka, maka tatkala ia makai sandal, ubun-ubunnya mendidih. Telinganya pun demikian, gigi-giginya rontok, kulit-kulitnya meleleh, bahkan isi perutnya seketika keluar. Allahumma inna na'udzubillah. Siksa paling ringan. Siksa
siksa paling ringannya aja demikian. Naudzubillah. Di mana siksa yang paling berat? Wa annahu la yara, bahwasanya ia menyangka, yakni penduduk neraka menyangka yang disiksa demikian dipakaikan sandal, annahu asyaddu ahlin nar, ia menyangka siksa yang ia dapatkan itu merupakan siksa yang paling berat daripada siksa penduduk api neraka. Jadi orang yang mendapatkan siksa yang paling ringan dipakaikan sandal, kemudian ubun-ubunnya mendidih, keluar isi perutnya, yang disiksa demikian itu dia nyangka kalau dia itu lagi mendapatkan siksa yang paling berat. Wa annahu min ahwani ahlin nar adzaban, akan tetapi sesungguhnya itu min ahwan, siksa yang paling ringan dari penduduk neraka. Maka hati-hati, sabar ya. Hidup di dunia ini sabar, istiqomah, jamaahnya sabar karena sebentar doang. Jadi orang baiknya sabar karena sebentar doang. Jadi orang ngalahannya sabar karena dunia sebentar doang. Sebentar. Tiba-tiba Eko udah kumisan baik kan gitu. Tiba-tiba Kabir kan udah gede baik. Tiba-tiba Ang Didi udah punya 2 anak kan gitu. Gak terasa hidup ini. Maka sabar. Jangan melakukan segala cara demi mendapatkan kebahagiaan yang sementara di dunia ini, kemudian kita melupakan akhirat yang selama-lamanya. Tapi kan gak apa-apa Ang, lagian juga saya mah dosanya dikit. Kayak dia tahu aja, kayak dia yang hitung dosa aja. Kalau masuk neraka juga paling bentar aja, siksanya ringan. Siksa yang paling ringan kayak gitu. Kita lanjutkan. Na'udzubillah. Qala haddatsana Muhammad ibn Fadli قال أنبأنا محمد بن جعفر قال أنبأنا إبراهيم ابن يوسف قال أنبأنا أبو حفص عن سعيد عن قتادة عن أبي أيوب عن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهم قال إن أهل النار, sesungguhnya penduduk neraka, yad'una malikan, ia memanggil atau meminta pertolongan kepada malaikat Malik. Fala yuraddu alaihim 40 aman, maka malaikat Malik tidak menjawab panggilan penduduk neraka 40 aman, selama 40 tahun. Setelah 40 tahun baru malaikat Malik menjawab, thumma yuraddu alaihim, innakum, sesungguhnya kalian para penduduk neraka, makithuna, kalian tinggal di dalamnya selama-lamanya. Yani daimun, makithun ma'nahu daimun, makithun artinya adalah tinggal selama-lamanya. Thumma yad'una rabbahum, kemudian penduduk neraka setelah memanggil malaikat Malik tetapi dicuekin, ia beralih memanggil atau meminta pertolongan kepada Rabbnya
yakni Allah Subhanahu wa ta'ala. Rabbana, wahai Tuhan kami, kata penduduk neraka, akhrijna, keluarkanlah kami, minha, dari neraka. Fa in udna, maka jika kami kembali, diberikan satu kesempatan lagi untuk hidup di dunia, kami niscaya akan melakukan kebaikan, kami niscaya akan salat, kami niscaya akan beramal soleh. Fala yujibuhum, maka Allah tidak menjawab doa mereka atau permohonan mereka. Miqdara ma kanatid dunya marrataini, selama waktu umur dunia dikali 2. Jadi kalau umur dunia 100 juta tahun, maka dikali 2 berarti 200 juta tahun baru Allah menjawab permohonan penduduk neraka itu. Tsumma yuraddu alaihim, kemudian Allah menjawab panggilan atau permohonan penduduk neraka. Apa kata Allah? Ikhsha'u fiha, hina dinalah kalian, seburuk-buruk manusia yakni kalian. Wala tukallimun, jangan banyak bicara. Minta ke malaikat Malik diacuhkan, minta tolong kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dia kira akan mendapatkan keringanan, tapi malah disewuti. Dah, jangan banyak bicara, kata Allah. Wis aja akan ngomong, wis menengah sing anteng, si raning neraka, wis nikmati itu siksa. Dijawabnya lama lagi, setelah umur dunia dikali 2. Jadi kalau dunia ini umurnya 3000 tahun kali 2 berarti 6000. Baru Allah menjawab, bilangnya gitu, menengah wis sing anteng, wis sing anteng. Sing digedik endase digedik bae wis. Sing dijojorok, maaf kemaluannya nyampe kepala, dijojorok bae wis menengah. Sing dicokoti ula wis menengah, nikmati dicokot ula. Jadi penduduk neraka juga mereka bergolong-golong atau bervariasi. Kalau kita di dunia berprofesi, ada sebagai petani, ada sebagai pengajar, pengusaha, pejabat dan lain sebagainya. Di neraka juga bergolong-golong mereka, berkaum-kaum. Tapi bedanya bukan profesi, bedanya sesuai dengan dosa yang apa mereka perbuat waktu di dunia. Kalau dia tukang membicarakan keburukan saudara muslimnya, ghibah, maka dia dikumpulkan dengan golongan orang yang makan bangkai, minumnya nanah yang baunya membusuk. Kalau dia yang suka minum khamar, ya, maka dikumpulkan dengan golongan orang yang minum khamar, perutnya membesar, besar meledak. Maka dia yang tukang zina, na'udzubillah, dikumpulkan dengan orang yang tukang zina. Maaf, ditusuk itu kemaluannya sampai ubun-ubunnya. Terus demikian dan seterusnya dan seterusnya, dan masih banyak diskon siksa lainnya dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya. Di surga pun demikian, bergolong-golong, bertingkat-tingkat. Dibedakan bukan karena profesinya, tapi karena tingkatan amal kebaikan yang ia lakukan di dunia. Ada yang di surga Jannatun Na'im, Jannatul Ma'wa, Darus Salam, Darul Muqamah, sampai Firdaus. Begitu. Kalian tinggal pilih aja mau di mana. Allah.
yang ahli puasa akan masuk melalui pintu surga khusus puasa, dan seterusnya. Wala tukallimun, kata Allah, sudah jangan banyak bicara wis, menengah wis. Qala fallahi, maka setelah itu demi Allah, ma yantikul qaum, maka tidak ada golongan dari manusia di dalam neraka itu yang bicara, diam semuanya. Bi kalimatin wahidatin, dengan satu kalimat pun mereka enggak bicara. Maka na ba'da dzalika illa zafir wasyahiq, kecuali setelah itu yang ada hanya suara jeritan, rintihan dan tangisan. Tashabbaha aswatuhum aswatal humur, suara mereka atau suara penduduk neraka itu laksana suara keledai-keledai. Awwaluhu zafirun, yang awalnya mereka merengkik atau menjerit, wa akhiruhu syahiqun, kemudian akhirnya merintih. Jadi cuma dua suara yang ada di neraka. Setelah mereka berdoa pada Allah diacuhkan, yakni jeritan, tangisan dan rintihan. Wa qala Qatadah, dan berkatalah Abu Qatadah, ya kaum, wahai segolongan manusia, hal lakum min hadabuddun, apakah bagi dirimu dalam perkara ini engkau mengira akan merasakan? Am lakum ala hadha sabrun, dan engkau pasti merasakan, apakah engkau akan sanggup sabar terhadap neraka itu? Ya kaum, wahai manusia, ini nasihat ya dari Abu Qatadah. Ta'atullah, ketaatan pada Allah subhanahu wa ta'ala, ahwanu alaikum, lebih ringan bagi kalian. Fa'ati'u, maka hendaklah kalian taat. Kata Abu Qatadah, wahai manusia, selagi masih ada di dunia yang engkau berkata hari ini, Kang Ustaz, saya mah susah sholat karena sibuk dagang, saya susah untuk melaksanakan jamaah karena sibuk ini dan itu. Tapi sesungguhnya ketaatan itu lebih ringan dilakukan tatkala manusia sudah merasakan yang namanya neraka. Maka banyak contoh yang Allah gambarkan dalam Al-Qur'annya. Ya laitani kuntu turaba, kata orang yang sudah terlanjur masuk dalam neraka, lebih baik aku jadi debu saja, katanya. Akhrijna, keluarkan aku ya Allah dari neraka. Fa in udna nahnu minas salihin, kalau kami diberikan kesempatan untuk hidup di dunia, niscaya aku akan melaksanakan kebaikan-kebaikan. Maka kata Abu Qatadah, yang hari ini jikalau kita mengeluh melaksanakan taat itu susah, jadi orang baik itu susah, jadi orang baik ini susah. Jadi orang taat ini susah, karena kebanyakan dari manusia itu enggak taat. Sebagaimana sabda Nabi, penduduk surga itu laksana titik putih yang ada di sapi hitam. Tapi kita berdoa pada Allah, semoga kita titik putih itu. Maka kalau kita hari ini merasa susah melaksanakan perintah Allah, ngerasa sulit menjaga sholat 5 waktu dengan jamaah, ngerasa sulit untuk duduk di majelis ta'lim, maka jangan sampai nanti tatkala masuk neraka sesungguhnya ketaatan itu mudah dilakukan.
yuqal, maka dikatakan, inna ahlan nari, sesungguhnya penduduk neraka, yajza'una alfasanatin, mereka merengek meminta selama 1000 tahun, fala yanfa'uhum, tetapi rengekan mereka, permohonan mereka tidak bermanfaat sedikit pun bagi mereka. Thumma yaqulun, kemudian mereka berkata, kunna fid dunya, dulu kalau seandainya kami tatkala hidup di dunia, idza sabarna, kalau kami sabar, kana lanal farj, niscaya hari ini kami akan mendapatkan keringanan dari Allah Subhanahu wa taala. Fayasbiruna alfasanatin, maka mereka bersabar di dalam neraka selama 1000 tahun. Fala yukhaffif anhumul adab, dan tidak diringankan adab bagi mereka. Fayaqulun, mereka berkata, sawaun alaina, sama saja bagi kami. Ajazi'na am sabarna ma lana mim mahis. Ini ayat Quran ya. Kami mengeluh atau sabar, kami tidak akan mendapatkan keringanan di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Fayas'aluna Allah ta'ala al-ghaitha, kemudian penduduk neraka itu meminta kepada Allah hujan. Alfasanatin, mereka meminta selama 1000 tahun, enggak dikasih-kasih, tidak diberi-beri. Kenapa mereka meminta hujan? Lima bihim minal atash wa syiddatil adab, karena penduduk neraka merasa kehausan saking pedihnya diazab oleh Allah Subhanahu wa taala. Likai yazula anhum ba'dal harara wal atash, maksud dan tujuan mereka meminta hujan supaya menghilangkan sebagian panas yang derita dan sebagian rasa haus yang mereka alami. Fa idza tadarru'u alfasanatin, kemudian mereka meminta merendah diri di hadapan Allah selama 1000 tahun minta hujan. Allah enggak jawab. Yaqulullah ta'ala, kemudian Allah berfirman berkata, li Jibril, kepada malaikat Jibril, ayyu syai'in yatlubun, wahai malaikat Jibril, apa yang diminta penduduk neraka? Fayaqulu Jibril, maka berkatalah malaikat Jibril, ya Rabb, anta a'lam, wahai Rabbku, engkau lebih tahu, bihim, dengan keadaan mereka, apa yang mereka minta. Innahum yas'aluna al-ghaitha, sesungguhnya penduduk neraka itu meminta hujan. Fatudhara lahum, maka nampaklah bagi para penduduk neraka sahabatun hamra, awan merah. Fayadhunnuna annahum, penduduk neraka menyangka, annahum yuntarun, bahwa akan diturunkan hujan. Fatursalu alaihimul aqarib, akan tetapi Allah tidak menurunkan hujan. Yang diturunkan malah kalajengking, ka'amthalil bighal, yang besar-besarnya seperti keledai. Fatalda'ul wahid minhum fala yadhhab anhu alwaj' alfasanatin, maka setiap penduduk neraka kalau disengat oleh al-aqarib ini atau hewan yang bersengat ini, rasa sakitnya tidak akan hilang selama 1000 tahun. Na'udzubillah, tsumma na'udzubillah. Itu sekilas salah satu hadis atau gambaran yang Rasulullah ceritakan sedikit saja. Itu merupakan gambaran sedikit dari neraka.
Suatu ketika pernah ditanyakan kepada malaikat Jibril oleh Rasulullah. Kata malaikat Jibril, kalau seandainya lubang neraka itu bocor sebesar 1 jarum saja, bocor sebesar 1 jarum, maka dunia dan seisinya ini akan hangus. Dunia dan seisinya akan hangus. Jadi kita nggak akan sabar, kita nggak akan kuat di neraka. Maka jangan pernah berkata, wis lah ora apa-apa urip mas dak blege bae. Anjing neraka tah tuh surga. Wis pun mah urusan komaning. Jangan begitu. Karena kesempatan kita cuma sekali tatkala ada di dunia. Ya. Maka ini salah satu nasihat dari Abu Qatadah. Faman arada, maka barang siapa yang menginginkan ayanju min adzabillah, selamat dari azabnya Allah Subhanahu wa taala, wa yanalu thawabahu, dan ia mendapatkan pahala dari Allah, fa alaihi ayasbira, maka hendaknya ia bersabar, ala syada'idid dunya, dari setiap kesusahan yang ada di dunia ini, fi ta'atillah, dalam menjalankan taat pada Allah. Sabar yang gajinya 1 juta setiap bulan, sabar yang penting halal, timbang 20 juta tapi haram. Sabar yang penghasilannya setiap hari nggak nentu, kadang ada kadang nggak, serabutan, sabar, yakin saja sudah yang memberikan rezeki Allah. Yang terpenting kita ikhtiar, jangan lantas mengambil jalan yang haram. Kenapa demikian? Fa innal jannata, karena sesungguhnya surga, qad haffat bil makarihi, ia dikelilingi daripada perbuatan-perbuatan yang pada umumnya dibenci oleh manusia. Surga itu dikelilingi daripada perbuatan yang dibenci manusia, yang manusia nggak suka, yang kadang-kadang kalau ngerjain terpaksa. Sholat jamaah kadang-kadang terpaksa, bangun malam kadang-kadang terpaksa juga nggak bangun, ngaji terpaksa karena temennya ngaji, temennya nggak ngaji ikut nggak ngaji. Maka itulah surga. Kalau kita mampu sabar, insyaallah dapat surga. Tapi sebaliknya, wahaffatin nar, neraka itu dikelilingi bisyahawat, dengan syahwat, baik syahwat yang timbul dari nafsu pribadi maupun syahwat yang sifatnya eksternal. Allahu a'lam bishawab. Semoga kita semua termasuk orang-orang yang mendapatkan rahmatnya Allah Subhanahu wa taala. Allahumma irhamna bi rahmatika ya arhamar rahimin. Subhanallah ya bihi, subhanallah wa bihamdihi, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum.